Pada tahun 1509, negara Portugis menginjakan kaki di Maluku untuk berdagang. Pada tahun 1511, negara Portugis dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque menguasai Malaka di semenanjung Malaya. Pada tahun 1596, Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman sampai di Banten dengan tujuan untuk berdagang. Belanda mengusir Portugis dari Nusantara pada tahun 1602, lalu mendirikan VOC dan menerapkan sistem tanam paksa. Kerajaan-kerajaan di Nusantara melakukan perlawanan terhadap Belanda, namun mereka diadu domba oleh Belanda. Dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang tokoh cendekiawan, memutuskan berkeliling Pulau Jawa dengan tujuan untuk menyuarakan study form dan memberikan pengobatan gratis. Dr. Wahidin yang sedang berada di Batavia mengadakan pertemuan dengan para mahasiswa Stovia. Perkenalkan, nama saya Dr. Wahidin Sudirohusodo. Pada pertemuan ini, saya ingin membahas masalah tentang pendidikan yang layak bagi pemuda-pemuda bangsa kita. Tidak semua orang dapat merasakan pendidikan dikarenakan masalah biaya. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan gagasan untuk mendirikan organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan derajat dan memajukan pendidikan. Sutomo pun tertarik dengan gagasan Dr. Wahidin. Kemudian Sutomo mengumpulkan teman-temannya di ruang anatomi Stovia. Maksud saya mengumpulkan kalian di sini adalah untuk membicarakan mengenai gagasan yang Dr. Wahidin sampaikan kemarin. Pertemuan kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas sebuah organisasi tujuan untuk memajukan pendidikan dan mengangkatkan derajat dan martabat bangsa. Investasi ini akan berjalan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan yang utama bidang pendidikan. Apakah saudara-saudara ada yang mau bertanya? Bagaimana dengan panitianya? Ini menyerahkan panitia umum kepada kalangan yang lebih tua. Saya setuju dengan hal itu. Kita harus lebih fokus belajar dan bersekolah. Namun untuk saat ini kita memerlukan panitia sementara. Saya menyerahkan saudara Sutomo sebagai ketua sementara. Bagaimana dengan nama organisasi? Sebuah organisasi membutuhkan nama sebagai identitas. Menerima kesalahan, yaitu Budi Utomo dan Eko Projo. Budi Utomo berarti budi pengertian yang baik, Eko Projo berarti persatuan kerajaan. Baik, saya memilih nama Budi Utomo sebagai nama organisasi ini dengan tujuan untuk menolong sesama, bukan sebagai tempat penangguhan intelektual. Betul, apa gunanya persatuan tanpa budi pengertian yang baik? Jika seperti ini pendapat saudara-saudara sekalian dan bisa kita akhiri pertemuan ini, semoga organisasi ini berjalan dengan semestinya. Hidup Budi Utomo! Hidup Budi Utomo! Hidup Budi Utomo! Kemudian berdirilah organisasi yang bernama Budi Utomo yang didirikan oleh mahasiswa Stovia. Sutomo dan mahasiswa Stovia berencana untuk mengadakan kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta. Para mahasiswa Stovia mengumpulkan dana untuk melaksanakan kongres pertama mereka yang dilaksanakan pada 5 Oktober 1908. Para mahasiswa Stovia setuju untuk memilih Dr. Wahidin sebagai ketua kongres karena Dr. Wahidin adalah orang pertama yang menggagas Budi Utomo. Hadirin sekalian, selamat siang. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan bangsa kita, yakni permasalahan pendidikan. Tidak semua kalangan dapat merasakan sekolah dikarenakan biaya cukup besar. Oleh karena itu, saya mengusulkan sesuatu yaitu program Batavia. Program ini akan memberikan bantuan dana kepada pelajar kurang mampu. Saya mengusulkan untuk memperluas pekerjaan dan pengajaran kepada petani serta mengajarkan ada peralatan yang lebih untuk menghemat dana. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang bertanya, saya persilakan. Ujung acara
kebudayaan bangsa asing atau tidak. Menurut teori evolusi, Darwin evolusi dan hereditas, Jawa berbeda dengan bangsa Eropa. Orang Jawa tidak perlu membuang adat istiadatnya, namun berusaha untuk menerima kebudayaan Eropa. Saya akui ilmu pengetahuan berasal dari buku-buku Barat. Namun hal itu tidak dapat berubah. Saya rasa mempelajari bahasa-bahasa Barat tidaklah terlalu penting dan tidak membawa manfaat seperti masyarakat harapkan. Saya rasa kita harus menjunjung tinggi adat istiadat dan kebudayaan Jawa karena perbedaan Eropa berbeda dengan orang Jawa. Tidak setuju. Menurut saya, budaya dan pengetahuan Eropa dibutuhkan bagi bangsa ini. Kita tidak bisa bergantung kepada budaya Jawa saja. Berpendapat budaya bahasa dan adat istiadat Jawa tidak menunjukkan perkembangan. Saya hargai pendapat Anda, namun saya tegaskan bahwa kebudayaan Jawa juga mengalami di luar Jawa itu buruk. Akan tetapi saya maksud adalah kita harus memilih unsur-unsur Barat manakah yang cocok untuk kebudayaan kita. Pendapat Anda, tapi kita harus lebih menerima bangsa asing dan tidak budaya Jawa saja. Saya tidak membenci budaya Jawa, saya hanya membenci feodalisme keraton yang begitu serakah. Baiklah, jika begitu, saya hargai pendapat Anda. Namun untuk saat ini kita hargai pendapat ini. Musyawarah yang panjang telah terbentuk suatu kongres. Maka dari itu saya akan membacakan sebagai berikut. Kemudian 1. Budi Utomo tidak terlibat dalam kegiatan politik. 2. Mengutamakan peran dalam pendidikan dan budaya. 3. Untuk gerakan hanya dalam Pulau Jawa dan Madura. 4. Perubahan pusat organisasi dari Batavia ke Yogyakarta. Kemudian untuk perubahan panitia umum sesuai dengan hasil musyawarah. Maka terpilihlah saya Raden Tumenggung Aryo Tirtokusumo sebagai ketua umum organisasi Budi Utomo dan juga Dr. Wahidin Sudirokusodo sebagai wakil ketua umum, diikuti oleh Wijo Sewoyo dan Sosro Sugondo sebagai sekretaris Gondo Arojo sebagai bendahara. Saya ada keberatan dengan keputusan tersebut. Apa yang membuat Anda keberatan? Karena Budi Utomo bergerak di dalam bidang politik. Menurut saya, Budi Utomo tidak cukup jika hanya bergerak dalam bidang pendidikan dan budaya. Saya setuju dengan saudara Suwardi. Keputusan tersebut telah disepakati melalui musyawarah. Seperti itu keputusannya, akan saya coba untuk menerima keputusan tersebut. Ki Hajar dan Dr. Cipto pun keluar dari Budi Utomo karena mereka menginginkan gerakan yang lebih politis dan militan. Seiring berkembangnya Budi Utomo, banyak kalangan bangsawan yang bergabung dengan Budi Utomo, sehingga menyebabkan banyak kalangan muda keluar dari Budi Utomo. Pangeran Aryo Noto Dirojo terpilih menjadi ketua Budi Utomo yang baru pada tahun 1911. Pada masa kepemimpinan Aryo Noto Dirojo, Budi Utomo mulai menjalankan program study form yang dinamai program Dharmawara. Pada tahun 1927, Budi Utomo mulai terlibat dalam kegiatan politik dikarenakan adanya PBI atau Partai Bangsa Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Sutomo. Budi Utomo pun melakukan peleburan pada tahun 1934, yang pada akhirnya Budi Utomo bubar pada tahun 1935.